Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Mika 7 ayat yang kedua. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Saudara yang terkasih, kalau kita mau berterus terang, di zaman seperti saat ini sukar rasanya mendapati orang yang betul-betul jujur. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai hati yang lurus, tidak berbohong, berkata apa adanya. Jujur juga dapat berarti tidak curang, dapat berarti tulus, ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Kejujuran itu lahir dari hati yang bersih dan kemudian terefleksi melalui perkataan dan perbuatannya. Nah, mengapa kejujuran sulit untuk ditemukan? Karena kebanyakan orang lebih mementingkan diri sendiri demi memperkaya diri sendiri, dan akhirnya orang akan menghalalkan segala cara berkata bohong, menipu, mencuri, dan juga sebagainya. Mika, utusan Tuhan, menyatakan dalam tulisannya tentang kemerosotan akhlak umat Israel. Mika 7 ayat 2 dan 3, mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekenaknya, dan hukum mereka putar balikan. Apa yang ditulis oleh Mika ini tidak jauh berbeda dengan keadaan manusia di zaman sekarang ini. Apapun situasi dan keadaannya, orang percaya dituntut untuk menunjukkan kualitas hidup yang tidak terbawa oleh arus dunia. Orang percaya harus memiliki integritas. Ya, orang percaya dituntut untuk menjadi orang yang jujur di segala bidang kehidupan. Sebab tanpa kejujuran, tidak mungkin kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup. Contohnya, bila dalam sebuah keluarga, suami sudah tidak lagi berlaku jujur terhadap istri atau sebaliknya, dapat dipastikan bahwa hubungan antar anggota keluarga akan dipenuhi dengan kecurigaan karena ada kepura-puraan atau ada sesuatu yang disembunyikan, dan tidak ada lagi kesatuan hati. Dampaknya apa? Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Saudaraku,
Orang boleh saja mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang jujur, tapi jika terhadap manusia yang kelihatan saja ia tidak dapat jujur, mustahil kalau dia dapat jujur terhadap Tuhan yang tidak dapat dilihatnya. Salomo dalam Amsal 2 ayat 20 dan 21 menasihati, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Karena itu ingatlah, jalan orang jujur adalah menjauhi segala jenis kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk peringatan penting dari Tuhan hari ini. Saat ini memang tidak mudah menemukan orang yang betul-betul jujur, yang punya hati yang lurus, yang tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang, tulus, ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Tapi ketika kami kembali kepada firman Allah, Tuhan, Engkau inginkan supaya sifat ini lahir dari anak-anak-Mu, dari setiap kami pendengar Bread of Life Audio yang saat ini sedang merenungkan firman ini. Dan Tuhan, tolong supaya kami tetap menjaga kehidupan kami, menjaga integritas yang sudah Tuhan percayakan ini, supaya hidup kami jujur di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, tidak ada kemunafikan. Ya Tuhan, apa yang kami katakan sama dengan apa yang kami lakukan. Ya Tuhan, biarlah hidup kami jadi berkat, hidup kami penuh dengan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sukacita, damai sejahtera itu pasti jadi bagian kami yang hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah yang kami dapat renungkan saat ini. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Semua Kau izinkan terjadi untuk membuatku mengerti, tanpamu Tuhan ku takkan mampu jalani semua ini. Ku andalkan, Kau yang ku percaya, Kau bekerja di luar batas pikiranku. Terlalu ajaib caramu menolongku. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Izinkan terjadi untuk
batas pikiranku. Terlalu ajaib caramu menolongku. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Kau yang ku percaya, Kau bekerja di luar batas pikiranku. Terlalu ajaib caramu menolongku. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Ku hidup dalam kuasa Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.